Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul, Pintu Gerbangnya Dibuka dan Ditutup. Saya ulangi, pintu gerbangnya ini gerbangnya Tuhan dibuka dan ditutup. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi itu sudah familiar buat banyak orang. Kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Waktu mereka menyongsong datangnya mempelai untuk masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, kita mau lihat saudara, ternyata ada pintu gerbang yang dibuka bagi orang-orang tertentu, tapi ada juga yang ditutup bagi orang-orang tertentu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca pertama itu adalah ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana yang sudah siap, itu mereka kemudian masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Jadi waktu mereka masuk, itu pintu gerbang itu Pintu gerbang itu sedang terbuka. Lalu Alkitab bilang, lalu pintu ditutup. Saudara perhatikan, kata pintu di sana dalam terjemahan Alkitab Interlinear itu bukan pintu biasa, tapi itu pintu gerbang, pintu yang punya 2 daun pintu. Jadi pintunya ditutup setelah 5 gadis yang bijaksana itu masuk ke dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Dan saya mau bahas ini buat saudara. Dan kemudian datang 5 gadis yang bodoh. Dan dia mengetuk pintu. Tadi sudah saya baca, dia berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi Tuhan itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Kita mau lihat, ternyata waktu Tuhan itu menutup pintu gerbang, itu ada 3 pengertian yang tercatat di dalam Alkitab Interlinear. Saya mau share ini buat saudara tentang pintu gerbang yang kemudian ditutup oleh Tuhan itu, yang ditutup oleh pemilik pesta itu, yang ditutup oleh pribadi Allah itu sendiri. Yang pertama, waktu pintu itu ditutup, yang pertama, daun pintunya menutup. Perhatikan saudara. Jadi ketika gadis-gadis yang bijaksana itu masuk, maka daun pintu gerbang itu, 2 daun pintu itu kemudian ditutup oleh Tuhan itu. Tapi yang kedua, dia kemudian mengunci pintunya. Jadi kalau yang pertama dia hanya tutup daun pintunya, tapi belum dikunci saudara. Kemudian dia mengunci pintu gerbang itu. Tapi dahsyatnya dalam terjemahan Interlinear, yang ketiga, Tuhan itu memalangi pintu itu dari dalam. Jadi yang pertama dia menutup daun pintunya, yang kedua dia mengunci pintunya, tapi yang ketiga dia memalangi pintu itu. Jadi ada yang dia palang dari pintu itu sehingga sulit untuk dimasuki oleh gadis-gadis yang bodoh tadi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bawa saudara dan saya melihat bahwa ketika pintu gerbangnya dia tutup, dia bukan tutup biasa lalu ada orang yang masuk sembarangan, bisa dorong pintunya dan kemudian masuk. Tapi dia menguncinya dan orang tidak bisa membuat kunci duplikat untuk membukanya. Tapi yang ketiga, dia memalangi, dia menaruh penghalang sehingga tidak ada yang bisa masuk jika dia tidak mengizinkannya. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, 5 gadis yang bodoh itu,
mereka tidak diizinkan masuk melalui pintu gerbangnya. Kenapa? Karena pasti ada yang tidak beres dengan mereka. Pertama, mereka tidak datang di dalam ruang perjamuan itu tepat waktu. Tuhan itu adalah Tuhan yang disiplin waktu. Yang kedua, mereka tidak punya persediaan yang benar, sehingga mereka tidak diterima masuk di dalam pesta perjamuan kawin itu. Tapi yang ketiga, mereka tidak mempersiapkan minyak dengan baik. Ada karakter roh yang tidak balance, sehingga raja itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, pintu gerbangnya itu akan ditutup atau dibuka oleh Tuhan sang pemilik pesta itu. Dan Tuhan itu tahu mana yang bisa dia masuki melalui pintu itu dan mana yang akan dia tinggalkan di luar. Dia menutup daun pintunya, dia mengunci pintunya, dan dia memalanginya. Mari kita belajar, lakukan persediaan setiap hari untuk membangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita tahu waktu di mana kapan Tuhan mau bertemu dengan kita. Mari kita terus dekat dengan Tuhan, supaya karakter roh kita tetap terjaga untuk kita bisa intim dengan Tuhan, sehingga kita tetap dibukakan pintu gerbangnya. Dan mari kita siap sedia untuk menyambut Tuhan kapan saja ketika Tuhan mau menghampiri saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang-orang yang dibukakan pintu gerbangnya oleh Tuhan sendiri. Amin.